Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang putusan pengadilan. Saya Rehan Faid dengan Safa Salsabila, ada Yustika Nainggolan, Rizky Syahirman, sama Resti. Ya. Presentasi pertama yaitu nomor perkara 30/1 tahun perkara 2013. Pihak yang berperkara penggugat Rebecca Sukal, tergugat Richard John Kal. Geruk perkara bahwa pada tanggal 2 Juli 1995 penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Ravensbourne, Australia sesuai dengan akta perkawinan nomor 10798 yang diterbitkan di Australia pada tanggal 2 Juli 1995. Bukti P1 terlampir bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Australia tersebut telah dilaporkan pada tanggal 23 Desember 2009 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan catatan pinggir pada akta kawin Australia dengan nomor 25/KLN/2009. Bukti P2. Bahwa selama berumah tangga, penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing adalah Astrid Basia yang dilahirkan pada tanggal 15 Januari 1992 dan Imogen Rieka Kal yang melahirkan di Proserpina pada tanggal 5 Juni 1996. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2012, Pengadilan Negara Bagian Australia di Melbourne telah menerbitkan sertifikat penceraian antara penggugat dan tergugat dengan nomor register PMLC 10793/2009. Bukti P3 terlampir. 12. Bahwa selain dikaruniai 2 orang anak, selama perkawinan penggugat dan tergugat juga dihasilkan harta kekayaan, yaitu sebuah resort yang dikenal dengan nama Bali Mountain Retreat yang berdiri di atas tanah sewa milik Inyoman Rimpek. Sebagaimana dalam akta sewa menyewa antara Inyoman Rimpek dan Richard John Kal nomor 17 yang dibuat di hadapan notaris Inyoman Subahari tertanggal 17 September 2003. Sebagian dari sebidang tanah bekas hak milik adat Pipil nomor 261, pensil nomor 26, kelas 2, seluas 1.000 meter persegi. Dari luas tanah asal 7.150 meter persegi. Dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, sebelah barat. Yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan. Kecamatan Selemadeg, Desa Wanagiri, Desa Adat Sarimbuana nomor 30. Tertulis atas nama Nang Rimpek, yaitu 1 buah mobil merek Suzuki APV, tanah milik sendiri, 1 buah mobil merek Daihatsu Express, tanah milik sendiri, 1 buah sepeda motor merek Honda Tiger, tanah milik Imade Sudiarta. Bahwa pada awal rumah tangga setelah menikah, penggugat dan tergugat menjual perahu milik bersama senilai $40.000 yang kemudian dari penjualan tersebut digunakan untuk membeli tanah seluas 5 hektar terletak di Wishsudai, QLD seharga $52.000, di mana kekurangan berasal dari pinjaman ke bank dengan orang tua penggugat sebagai penjamin. Selanjutnya, penggugat bersama-sama dengan tergugat berhasil membangun rumah di atas tanah tersebut di Australia. Pada tahun 2003, penggugat dan tergugat mengontrak tanah sebagaimana tersebut dalam poin 12 huruf A di atas. Kemudian membangun menjadi sebuah resort dengan nama Bali Mountain Resort. Uang yang digunakan untuk menggunakan resort sebagian dalam poin 12 huruf A di atas adalah berasal dari Australia, di mana pada tahun 2003 penggugat dan tergugat mentransfer pertama kalinya untuk membangun fondasi yang pembangunannya dibantu dengan diawasi oleh teman-teman penggugat tergugat. Pada tahun 2005, rumah penggugat dan tergugat yang ada di Australia dijual senilai $440.000, di mana uangnya sebagian besar digunakan untuk pembangunan resort di Bali tersebut.
dan sisanya digunakan untuk membayar utang ke bank sebesar 125.000 US dollar dan utang-utang lainnya seperti kartu kredit, rekening Richard, musik, dan lain-lain. Pada tahun 2006, penggugat dan tergugat membeli rumah di Brisbane QLD pada bulan Februari secara tunai senilai 270.000 US dollar dan kemudian direnovasi yang menghabiskan uang sekitar 5.000 US dollar. Pada tahun 2008, rumah di Brisbane QLD tersebut kemudian dijual seharga 370.000 US dollar, di mana uangnya dipakai untuk menyelesaikan pembangunan resort di Bali. Dan sisanya sebesar 105.000 US dollar digunakan untuk membeli sebuah rumah kecil lain di Australia ditambah dengan hipotek. Bahwa Bali Mountain Retreat resmi dibuka pada tahun 2008, akan tetapi sampai tahun 2009 masih dilakukan penyempurnaan pembangunan resort dan fasilitas lainnya di mana uangnya berasal dari pemasukan atau pendapatan dari resort tersebut. Dengan demikian, total biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat dan tergugat untuk membangun resort tersebut adalah sekitar 580 US dollar dengan perincian sebagai berikut. 315.000 US dollar yang merupakan uang penjualan rumah tinggal di Australia sebagai dana awal pembangunan resort tersebut. 265.000 US dollar yang merupakan uang hasil penjualan rumah tinggal di Brisbane QLD yang dipergunakan untuk menyelesaikan pembangunan resort tersebut. Selanjutnya adalah bahwa antara penggugat dengan tergugat telah resmi bercerai di Melbourne, Australia pada tanggal 8 Februari 2010, sebagaimana tercantum dalam register perceraian nomor PML C10793/2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Australia di kota Melbourne, bahwa pada tahun 2011, tergugat baru saja membangun dan membeli 3 bangunan joglo dengan uang yang berasal dari pendapatan resort, dan dapat dipastikan tergugat memperluas kontrak tanah untuk keperluan pembangunan joglo tersebut. Bahwa penggugat berencana untuk pindah ke Australia supaya bisa berkonsentrasi membesarkan dan mendukung anak-anak sekolah di Australia, di mana untuk itu diperlukan biaya-biaya yang tidak sedikit, mengingat saat ini penggugat tidak mempunyai uang, rumah, kendaraan untuk menjalani kehidupan di Australia. Sehingga mengingat penggugat juga sebagai pemilik Bali Mountain Retreat, karena penggugat dengan tergugat telah resmi bercerai, maka dengan ini penggugat menuntut kepada tergugat untuk menyelesaikan masalah pembagian harta bersama antara penggugat dengan tergugat tersebut. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, sangatlah berdasar apabila tergugat dihukum untuk menyerahkan setengah harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan antara penggugat dan tergugat, sebagaimana terurai di atas. Dan apabila tidak bisa dilakukan secara sukarela, maka penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berkenan untuk melelang objek tersebut di atas dan hasilnya dibagi dua secara rata kepada penggugat dan tergugat. Bahwa selain menghukum tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut, penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk menyerahkan setengah pendapatan dari Bali Mountain Retreat yang selama ini tidak diserahkan kepada tergugat. Dengan ketentuan apabila tergugat tidak menyerahkan secara sukarela pendapatan tersebut, maka agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa. Unsur HPI dalam kasus tersebut ialah yang pertama adalah unsur primer, yaitu berdasarkan titik pertalian primer berbeda kewarganegaraan, tidak ada perbedaan kewarganegaraan antara Rebecca dan Richard. Keduanya adalah warga negara Australia. Selanjutnya adalah berdasarkan titik pertalian primer tempat kediaman, penggugat adalah warga negara Australia yang bertempat tinggal di Jalan Raya Semat nomor 7, Pelambingan Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Dan tergugat adalah warga negara Australia yang saat ini diketahui beralamat di Banjarbiahan, Wanagiri, Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Dan berdasarkan
Titik pertalian primer tempat kedudukan ialah pernikahan dilaksanakan dan diresmikan di Australia karena tempat kedudukan itu menentukan hukum. Maka berlaku hukum Australia. Rebecca mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Tabanan di Indonesia. Maka terjadi perbedaan hukum. Kemudian ada unsur HPI dalam kasus. Unsur sekunder yang pertama yaitu asas lex loci actus. Terdapat perbuatan hukum yaitu perkawinan. Berdasarkan kasus, Rebecca dan Richard menikah di Ravensbourne, Australia. Maka hukum yang berlaku adalah hukum Australia. Berdasarkan tempat perkawinan dilaksanakan perbuatan hukum lainnya adalah gugatan perceraian oleh Rebecca Sukal, warga negara Australia, yang diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan. Berdasarkan tempat perbuatan hukum dilakukan. Kemudian titik pertalian sekunder yaitu asas lex loci celebrationis. Berlaku hukum di mana suami dan istri tersebut melaksanakan perkawinan. Berdasarkan kasus hukum yang berlaku adalah hukum Australia. Hukum yang digunakan oleh hakim yaitu bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Tabanan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian ini sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam menentukan hukum yang berlaku adalah bahwa penggugat dan tergugat adalah warga negara Australia dan semua urusan perkawinan dan perceraian dilaksanakan menurut hukum Australia, sehingga untuk persoalan ini pun yang digunakan adalah hukum Australia. Pertimbangan dan putusan hakim tentang perkara yaitu oleh karena putusan dan pertimbangan Judex Facti atau Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena telah didasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan di mana penggugat sesuai dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa surat-surat bertanda P1A sampai dengan P23, serta keterangan dua orang saksi di bawah sumpah telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian, yaitu bahwa bangunan objek sengketa adalah harta bersama penggugat dengan tergugat. Karena itu, telah tepat penggugat berhak atas separuh dari objek sengketa. Bahwa selain itu, Judex Facti atau Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sepanjang pertimbangan Pengadilan Negeri dianggap telah tepat dan benar. Bahwa lagi pula alasan-alasan pemohon kasasi berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti. Sehingga alasan-alasan pemohon kasasi bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung RI. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti atau Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang. Maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Richard John Kahl alias Gijsbert Richard Johannes Kahl tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak dan pemohon kasasi ada di pihak yang kalah, maka pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam tingkat kasasi ini memperlihatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan. Selanjutnya ada analisis putusan pengadilan. Analisa putusan Mahkamah Agung nomor 304 K/PDT/2013 kronologi perkara, bahwa pada tanggal 2 Juli 1995, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Ravensbourne, Australia,
sesuai dengan Akta Perkawinan nomor 10798 yang diterbitkan di Australia pada tanggal 2 Juli 1995. Selanjutnya bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Australia tersebut telah dilaporkan pada tanggal 23 Desember 2009 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan catatan pinggir pada Akta Kawin Australia dengan nomor 25/KLN 7/2009 bahwa selama berumah tangga penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing adalah Astrid Rosia yang dilahirkan pada tanggal 15 Januari 1992 dan Imogen Rieka Kal yang dilahirkan di Proserpina pada tanggal 5 Juni 1996. Selanjutnya bahwa setelah kelahiran anak kedua mereka, perkawinan antara penggugat dan tergugat mulai mengalami permasalahan. Keterangan selengkapnya akan penggugat uraikan pada bagian duduk perkara dari gugatan ini. Bahwa pada tanggal 8 2012, Pengadilan Negara Bagian Australia di Melbourne telah menerbitkan sertifikat perceraian antara penggugat dan tergugat dengan nomor register RMLC 10793/2009. Putusan judikasi atau Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang. Maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Richard John Kal harus ditolak dengan alasan bahwa alasan-alasan yang disebutkan tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan dan pertimbangan Judeks Fakti atau Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan telah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum. Karena telah didasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan di mana penggugat sesuai dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa surat-surat bertanda, P1A sampai dengan P23, serta keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah, telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian, yaitu bahwa bangunan objek sengketa adalah harta bersama penggugat dengan tergugat. Karena itu telah tepat penggugat berhak atas separuh dari objek sengketa. Selain itu, Judeks Fakti atau Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih. Pertimbangan Pengadilan Negeri sepanjang pertimbangan Pengadilan Negeri dianggap telah tepat dan benar, bahwa lagi pula alasan-alasan pemohon kasasi berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Judeks Fakti, sehingga alasan-alasan pemohon kasasi bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung RI. Demikian dari kelompok 9 untuk melengkapi tugas hukum perdata internasional. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.